Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widi Rahayu, NPM 11112270006, jurusan manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan atau sedikit menjelaskan bagaimana mengaplikasikan regresi berganda untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah Statistika Bisnis hari Sabtu pukul 19.40. Nah, di sini saya akan menggunakan aplikasi SPSS, di mana saya akan melakukan uji, yaitu yang pertama ada uji validitas, kemudian reliabilitas, kemudian uji normalitas, multikonoralitas, uji heterokadasitas, uji T dan uji F. Baik, langsung saja ke uji yang pertama, yaitu uji validitas. Uji validitas adalah uji yang menentukan keabsahan dari indikator. Indikator yang dimaksud dalam ini adalah pertanyaan atau pernyataan yang dilampirkan pada kuesioner. Seperti itu. Langsung saja. Nah, untuk X yang pertama, saya akan melakukan uji validitas pada X kompetensi yang menjadi X1-nya. Paste saja di sini kita paste di bagian data view. Di bagian data view, nah sudah terlihat ya, di sini ada banyak untuk datanya sendiri. Kemudian kita ke variable view. Nah, untuk name yang di sini itu kita bisa ganti dengan P1, P2, atau bisa pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3 gitu. Itu tergantung bagaimana kita ingin menandainya gitu. Biar tidak pusing, jadi saya menandai dengan P1, P2, P3. Kemudian yang terakhir itu total. Nah, untuk type-nya sendiri itu diharuskan numerik. Nah, kita ubah dulu ke numerik karena yang total itu type-nya string. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita ke analyze, kemudian di correlate, kemudian bivariate. Nah, kemudian kita klik saja semuanya dan pindahkan ke variabel. Setelah itu kita klik ya, kita klik save, kemudian nah ini untuk hasil dari correlation. Nah, untuk menentukan valid atau tidaknya itu bisa dilihat dari total atau hasilnya. Baik, kita lihat ke pertanyaan 1. Nah, bagaimana cara menentukan valid atau tidaknya dari sebuah uji validitas? Kita bisa melihat dari sig atau di tanda sig ini. Nah, kita bisa lihat jika hasilnya itu di bawah 0,05 itu disebut valid. Nah, jika hasilnya di atas 0,05 itu dianggap tidak valid. Nah, dan bagaimana jika ada yang tidak valid? Maka pertanyaan tersebut atau indikator pertanyaan tersebut itu tinggal dihapuskan saja. Seperti itu. Nah, bisa kita lihat ya untuk yang ke P2 atau pertanyaan yang kedua itu untuk signya sendiri 0,000. Di mana 0,00 ini hasil di mana 0,00 ini di bawah 0,005. Jadi untuk pertanyaan 2 ini valid. Untuk pertanyaan 3, 4, 5 dan seterusnya juga valid. Yang selanjutnya yaitu ada uji reliability. Nah, uji reliability ini sendiri
itu menunjukkan hasil dari uji validitas yang konsisten. Jadi kekonsistenan dari hasil uji reliability ini, hasil dari uji validitas ini menentukan untuk diteliti gitu. Nah, untuk caranya sendiri kita ke scale, ya masih yang analyze, kemudian ke scale, kemudian ke yang reliability analysis, kemudian kita pindahkan datanya, kecuali yang total, dan pindahkan, kemudian klik OK. Lalu setelah itu, nah didapat hasil di reliability statistics. Nah, di sini kita lihat yang Cronbach Alpha. Nah, untuk menentukan suatu data itu reliable atau tidak, itu dilihat dari jika data tersebut di bawah 0,6 itu reliable. Namun jika nilai itu data tersebut di bawah 0,6 itu tidak reliable, artinya variabel tersebut itu tidak bisa dilakukan penelitian, artinya variabel tersebut ya dibuang seperti itu, jadi tidak bisa dilakukan penelitian. Nah, dalam hal ini hasil dari penelitian, hasil data dari uji reliability ini itu ada di 0,903, di mana 0,903 ini di atas 0,6, jadi reliable dan dapat digunakan untuk penelitian. Ya, baik, selanjutnya yaitu uji normality. Nah, uji normality ini uji normality ini mengambil keseluruhan data yaitu X1, X2, dan Y. Dalam hal ini saya mengambil X1, X2, dan Y-nya yaitu kompetensi, motivasi, dan kinerja. Untuk moderasinya, mohon maaf saya kurang mengerti apakah moderasi tersebut termasuk kepada Y2 atau tidak. Jadi mohon izin Bapak, saya hanya mengambil X1, X2, dan kinerja. Nah, di mana di sini apa yang harus diuji normalitinya? Nah, berdasarkan dari rumus ya, Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah error. Nah, untuk caranya kita ke regression, kemudian ke linear, kemudian kita pindahkan kinerja ke variabel dependent atau variabel terikat. Selanjutnya kompetensi dan motivasi kita pindahkan ke variabel independen. Kemudian kita ke save dan pilih residual unstandardized. Oke. Nah, baik. Nah, di sini sudah terlihat ya datanya, bagaimana cara kita uji normalitinya. Nah, kita klik analyze, kemudian ke non parametric test, kemudian ke legacy dialog, kemudian ke one sample Kolmogorov-Smirnov test. Nah, kita klik yang unstandardized, kemudian tes, kemudian kita pilih yang asymptotic only. Nah, jika pada asymptotic only itu tidak normal hasilnya, kita bisa pilih yang Monte Carlo. Kemudian jika hasilnya masih belum normal, kita pilih yang exact. Seperti itu. Klik OK. Baik, nah untuk hasilnya sendiri mari kita lihat ya. Kita bisa melihat yang signya. Nah, untuk melihat nilai tersebut normal atau tidak itu ditentukan jika nilai tersebut atau sig tersebut itu di atas 0,55 itu disebut normal. Namun jika nilai tersebut di bawah 0,55 itu
masih belum normal. Nah, kita bisa menggunakan metode yang kedua, yaitu kita klik lagi yang tadi, kemudian kita pilih yang Monte Carlo. Nah, setelah yang Monte Carlo itu tentunya mendekati normal. Yang pertama kan tadi ada di 0,2 ya, di mana itu 0,0 harus di bawah 0,05 ya, maaf. Dimana yang tadi 0,2, dimana itu sudah di atas, jadi sudah normal. Namun jika ingin menormalkan kembali atau masih belum normal, jika nilainya masih di bawah 0,05, itu kita bisa menggunakan yang Monte Carlo. Baik, yang selanjutnya itu kita ke uji heterotoksitas. Nah, uji hetero ini itu maksudnya itu si variannya itu tidak boleh beragam. Dalam hal ini varian dalam struknya gitu. Nah, untuk ini kan di sini yang errornya itu banyak yang bisa kita lihat ya. Untuk yang res 1 yaitu yang errornya yang tadi itu masih banyak yang minus. Menyetarakan untuk menyamakan. Nah, kita bisa menggunakan uji Glaser. Nah, untuk caranya sendiri itu kita ke transform, kemudian ke compute variable. Nah, untuk target variabelnya kita masukkan absolute. Kemudian kita pilih yang function groupnya all, kemudian function and special variabelnya kita ke abs, yaitu absolute. Nah, kemudian klik yang errornya, yang tadi yang belum seragam atau masih banyak yang minus. Kemudian kita pindahkan ke numeric expression. Nah, kemudian oke. Nah, setelah selesai absolutnya, kita bisa lihat ya, datanya sendiri itu sudah normal atau sudah sama. Nah, bisa kita lihat di data absolut. Nah, untuk yang masih minus itu sudah normal atau sudah plus gitu. Jadi sudah berimbang semuanya. Seperti itu. Setelah mengganti yang absolut, selanjutnya kita mengganti yang logaritma. Nah, kita ubah function groupnya ke all juga. Untuk function special variabelnya itu ke yang kita cari ln. Dia munculkan. Nah, kemudian klik data yang absolute. Setelah itu oke. Nah, setelah itu kita ke data kembali. Nah, ini hasil logaritmanya. Kemudian kita ke analyze, kemudian ke regression, kemudian ke linear. Nah, untuk variabel dependennya yang kinerjanya itu kita ganti dengan yang data tadi, yang logaritma. Kita masukkan yang logaritma, pindahkan ke dependent, kemudian klik OK. Oke. Nah, ini baru disebut uji Glaser, seperti itu. Baik, kita melihat untuk yang outputnya yang hasil koefisien. Nah, kita lihat di yang koefisien. Untuk yang koefisien itu kita lihat yang di bagian sig atau signifikasinya. Nah, untuk hasil signifikasinya sendiri bisa dilihat ya, jika nilai signifikasinya di atas 0,05 itu tidak terjadi heterositas. Nah, jika tidak terjadi
misalnya nilainya di bawah berarti kan 0,000. Nah, itu bisa dilakukan kembali logaritma natural atau seperti tahapan yang tadi, dilihat dari variabel yang tidak terjadi heteronya seperti itu. Nah, dalam hal ini untuk variabel kompetensi dan motivasi sudah terjadi hetero, jadi tidak perlu dilakukan logaritma natural kembali seperti itu ya. Baik, yang selanjutnya yaitu kita ke uji multikonergi. Nah, untuk uji multikonergi ini itu ditentukan tidak terjadi hubungan antar variabel bebas. Nah, untuk caranya sendiri itu kita bisa melihat ke yang ke linear lagi, kemudian pindahkan logaritmanya dan kembalikan ke kinerja, kemudian kita ke statistik dan checklist yang collinearity diagnostik, kemudian klik continue. Oke. Nah, kita bisa melihat di outputnya. Nah, kita bisa melihat di bagian VIF. Nah, collinear statistik itu. Varian influence faktor. Nah, jika nilainya di atas 10 itu terjadi hetero. Gitu. Nah, jika di bawah itu tidak terjadi, artinya variabel tersebut itu bebas gitu. Jadi tidak terikat satu sama lain. Seperti itu. Nah, jika terjadi itu tidak akan menghasilkan model yang terbaik gitu. Jadi jika nilainya di atas 10 itu akan menghasilkan model yang terbaik seperti itu. Baik, selanjutnya kita ke uji T. Uji T itu diambil dari nama penelitinya yaitu T. Student, di mana untuk melihat pengaruh parsial. Jadi bukan hanya berpengaruh biasa tapi pengaruh parsial. Nah, untuk cara-caranya sendiri kita klik ke regression, kemudian ke linear, kemudian masih yang tadi ya, kemudian tinggal klik OK. Nah, kita lihat ke outputnya. Untuk outputnya sendiri kita cari yang, nah ini sudah ada ya T-nya. Nah, untuk melihat T-nya itu, untuk melihat hasil uji T-nya itu bisa dilihat dari yang T atau dari yang SIG. Namun untuk yang T sendiri masih terbilang rumit dan harus ada lihat dari T. Nah, kita cari yang gampang saja. Nah, di sini sudah ada hasilnya. Untuk yang di bagian SIG-nya itu, nah, untuk hasil seperti ini 0,000 ini disebut berpengaruh parsial. Kenapa disebut pengaruh parsial? Karena jika berpengaruh biasa saja itu hanya satu gitu, hanya satu variabelnya. Jadi hanya berpengaruh, ibaratnya hanya kompetensi terhadap kinerja itu berpengaruh saja. Jika kompetensi dan motivasi itu berpengaruh secara parsial, seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke uji F, itu Fisher. Nah, kita langsung saja mencari di outputnya. Mari kita cek apakah sudah ada. Nah, sudah ada ya di sini ya. Nah, jadi jika tadi yang uji T itu berpengaruh secara parsial itu kan antar variabelnya, kayak kompetensi dan
motivasi. Nah, untuk uji F-nya sendiri itu berpengaruh secara simultan, jadi berpengaruh terhadap kinerjanya seperti itu. Nah, sudah dijelaskan di sini ya, ada F-nya untuk prediktor kontannya itu ada motivasi dan kompetensi. Nah, jadi berpengaruh terhadap variabel dependen. Dalam hal ini variabel dependennya itu kinerja, seperti itu. Nah, dalam hal ini pengaplikasian regresi berganda untuk penelitian pengaruh kompetensi motivasi terhadap kinerja sudah diselesaikan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kesalahan atau kesalah penyebutan. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.